Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu itu adalah hukumnya fardu, artinya wajib. Nah, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang muslim laki-laki, wa muslimatin, dan muslim perempuan. Nah, jadi laki-laki sama perempuan, kata Rasulullah SAW, wajib menuntut ilmu. Nah, ini ya, wajib menuntut ilmu. Tapi ada ilmu-ilmunya yang wajib itu. Nah, tidak semua ilmu. Ini kan Rasulullah bilang umum, tidak? Umum. Ilmu apa yang wajib tuh? Tidak tahu ya? Ilmu kan macam-macam, tidak? Kata Al-Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang ingin dunia, artinya ingin gampang kita hidup di dunia, nah, ingin mudah, ingin gampang hidup di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Maka taklukkanlah dengan ilmu. Nah, ini maksudnya ilmu apa? Ilmu dunia. Nah, kalau nak menaklukkan dunia ini harus dengan ilmu dunia. Artinya kita tuh tidak gampang dibodoh-bodohi sama orang. Ya, kalau kita punya ilmu dunia, penting supaya kita tidak gampang dibodoh-bodohi orang. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin gampang menuju akhirat, artinya masuk surga. Nak masuk surga, ada tak yang sini tak mau masuk surga? Ada tak? Semua pengen masuk surga. Siapa yang ingin gampang, tidak susah masuk surga, harus dengan ilmu. Coba Ustadz mau tanya, kalau kita sholat, kalau tak pakai ilmu bisa tak kita sembahyang? Tak bisa. Macam mana cara takbirnya? Ya, macam mana niatnya? Macam mana rukuk yang benar? Ya, harus pakai ilmu. Itu cara untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kalau akhirat, hendaklah pakai ilmu. Ada 3 ilmu. Nah, kemarin sudah disampaikan pada pertemuan yang pertama, mukaddimah kemarin. Yang pertama, ilmu yang wajib itu ada 2. Fardu, kan Rasulullah bilang tadi, ya, thalabul ilmi faridatun, tuntutlah ilmu, menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Fardu itu ada 2, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu kifayah ada yang tahu tak apa maksud artinya? Ayo, Ustadz mau tanya, yang perempuan tahu tak fardu kifayah? Fardu kifayah itu kalau di satu kampung satu aja ada yang melaksanakannya, terbebas semua sekampungan tuh dari kewajiban. Misal di kampung tuh ada orang mati, ada orang meninggal, tidak ada yang bisa nyembayangkan, cuman 1 orang cuman yang bisa, atau sekeluarga cuman yang bisa. Dia nyembayangkan sekeluargaan, sekampungan tidak nyembayangkan, maka sekampungan tergugur dosanya. Kewajibannya sudah terbayarkan. Jadi 1 aja mewakili sekian orang banyak. Itu fardu kifayah namanya.
Ada namanya fardu ain. Fardu ain itu tiap individu, tiap orang wajib. Contohnya fardu ain apa? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu hukumnya fardu ain. Puasa bulan Ramadan hukumnya fardu ain. Nah, fardu ain ini ilmu juga ada 2. Ada yang disebut fardu ain dituntut oleh tiap muslim dan muslimat, ada yang fardu kifayah dituntut oleh tiap muslim dan muslimat. Apa yang fardu kifayah? Fardu kifayah dulu. Fardu kifayah tuh macam ilmu nahu, kalau dalam ilmu agama, ilmu nahu sharaf tuh tidak diwajibkan kita semua belajar. Ada lagi ilmu balaghah, ilmu mantik, bayan dan lain sebagainya. Itu tidak wajib kita semua. Ya, cukup satu aja. Ustadz atau ulama yang ada di kampung terbebas semuanya. Itu namanya fardu kifayah. Jadi tidak diwajibkan semuanya. Ada ilmu yang wajib ain, wajib semuanya kita tuntut. Apa itu? Ada 3 kata almarhum ayahanda kita Ki Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Apa kata beliau? Yang pertama ilmu fikih. Ilmu tauhid urutannya. Yang pertama ilmu tauhid. Apa ilmu tauhid tuh? Ilmu mengenal tentang Tuhan. Ada sifat-sifat Allah, ada 20 ekor. Dan lain-lain sebagainya. Sifat Nabi juga ada. Tentang malaikat juga dibahas, itu namanya ilmu tauhid. Wajib kita perorangan fardu ain untuk belajar. Yang kedua ilmu fikih. Ilmu fikih. Apa ilmu fikih? Ilmu tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita sholat, ilmunya ilmu fikih. Macam mana kita jual beli akadnya yang betul, ilmu fikih. Orang nikah macam mana caranya, ilmu fikih, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir yang wajib kita pelajari, yang fardu ain itu adalah ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati, ilmu tentang akhlak dan ilmu adab. Nah, ini yang kita pelajari. Jadi yang kita pelajari ini termasuk daripada ilmu fardu ain, belajar tentang adab, belajar tentang akhlak, Nah, itu termasuk daripada ilmu yang wajib dipelajari. Nah, itu tadi 3 diingat ya. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Sudah ya? Nah, di sini disebutkan i'lam, ketahuilah katanya. Tidak semua ilmu itu wajib atau fardu ain dituntut. Kecuali apa tadi? 3 ilmu tadi. Sudah dijelaskan ya? Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ilmu fikih untuk apa? Ilmu tauhid untuk apa? Supaya kita tahu siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholat, fikih belajar, tauhid tidak belajar. Tunggang tunggit sembahyang, tapi tidak tahu yang disembah. Nah, kacau, ya. Nah, jadi harus tahu siapa yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sembahyang, tahu, yang aku sembah ini adalah Allah. Ada 2 sudah ilmu tauhid, cara menyembah Allah, tahu dengan Allah, kenal dengan sifat-sifatnya Allah yang 20, paham. Tapi cara menyembah Allahnya tidak tahu, tidak mau belajar fikih, tidak salah juga, salah juga. Harus tahu juga cara bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ilmu fikih. Tahu tauhid, mengenal Allah, sembahyang tuh tartibnya sudah paham, sudah tahu cara-caranya, tapi hati kita penuh dengan kekotoran, penuh dengan dengki, penuh dengan sombong, penuh dengan takabur, penuh dengan riya, penuh dengan ujub. Nah, sekali dengki kata Rasulullah seperti api membakar kayu bakar, hangus. Capek-capek kita ibadah, tapi hati kita dengki, hangus. Makanya perlu kita kenal tentang ilmu tasawuf. Nah, yang namanya takabur itu gini, namanya sombong tuh ini, namanya dengki itu gini. Nah, ini dipelajari dalam ilmu tasawuf.
Makanya 3 ilmu ini wajib dipelajari. Ilmu tauhid untuk membersihkan hati kita daripada syirik, mensekutukan Allah. Ilmu fikih untuk membersihkan hati kita daripada sifat fasik. Ilmu tasawuf membersihkan hati kita daripada sifat munafik.